Hey, welcome guys, kembali lagi dengan saya di channel Vertitats. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Dan video konten kita kali ini kita akan merakit PC gaming dengan budget 5 jutaan. Dengan budget 5 jutaan ini kita sudah bisa mendapatkan PC RTX, bahkan merasakan sensasi gaming yang maksimal untuk bermain game-game sekelas AAA dengan settingan ultra bahkan sampai ke ekstrim sekalipun. Dan tidak lupa juga dengan estetika PC ini terlihat sangat mewah dengan logo RTX, list di tengah menyala RGB dan warna yang bisa kita atur pada fan exhaust-nya. PC ini sudah sangat high-end pada masanya, apalagi kita memakai Intel Core i7 perpaduan yang sangat pas antara Core i7 dengan RTX dan cocok untuk kebutuhan editing, rendering maupun live streaming. Nah, buat kalian yang penasaran bisa langsung simak videonya sampai selesai agar kalian paham komponen apa aja sih yang saya gunakan dan saya beli untuk harga second maupun harga barunya. Dan seperti biasa, sebelum kita ke inti video ini, alangkah baiknya nih yang belum subscribe, di subscribe dulu ya guys, agar channel ini tambah keren. Yang pertama, kita menggunakan motherboard dari Asus Prime dengan seri Z270M+. Motherboard dengan seri Z biasanya ditujukan untuk penggunaan high-end dengan fitur yang lebih lengkap dan performa yang lebih tinggi dari seri B maupun H. Motherboard ini bisa dikategorikan sebagai motherboard high-end dan sudah support untuk Intel 2 generasi, yaitu Intel generasi ke-6 dan generasi ke-7. Dari Intel Core i3 sampai Intel Core i7, memiliki fitur USB Type-C, 2x M.2 SATA, 4 slot RAM up to 64GB DDR4 dan masih banyak lagi. Yang kedua, kita menggunakan prosesor Intel Core i7 generasi ke-7 dengan seri 7700 yang mempunyai 4 core, 8 thread dan memiliki TDP watt di 65 watt. Bisa dikategorikan prosesor sangat irit daya untuk sekelas prosesor Intel Core i7 dan memiliki kecepatan yang tinggi, cocok untuk Anda yang ingin bermain game AAA dan untuk multitasking karena mempunyai core dan thread yang lumayan tinggi dan high-end untuk sekelas generasinya. Yang ketiga, kita ada stok cooler bawaan Intel. Sebaiknya kalau kita memakai Intel Core i7, harusnya kita minimal membeli cooling tower sebagai contoh Jonesbo dan sebagainya. Mungkin kedepannya saya akan ganti cooling pada prosesor ini. Saya membeli paketan prosesor, motherboard dan stok cooler ini di marketplace kisaran harga Rp1.700.000 untuk harga secondnya. Yang keempat, kita memakai RAM dari Vigen Tsunami X sebesar 8GB DDR4 dengan 2 keping atau setara dengan 16GB DDR4 dengan kecepatan di 3000 MHz. RAM ini sudah support untuk RGB, jadi bisa disetting warna sesuai keinginan masing-masing. Saya membeli RAM ini di marketplace dengan harga 400 ribuan untuk 2 kepingnya. Yang kelima, kita menggunakan VGA dari Asus Gaming RTX dengan seri RTX 2060 yang mempunyai VRAM sebesar 6GB GDDR6 di 192 bit. Ya, baru kali ini kita memakai VGA yang benar-benar RTX, bukan setara lagi kayak RX. Ya, kita akan mencoba sensasi bermain gaming dengan menggunakan VGA RTX ini. VGA ini memiliki 4 output, yaitu 1 DisplayPort, 2 HDMI port, dan 1 DVI port. Memiliki pin power 1x8 pin power dan cuma memiliki konsumsi daya di maksimal 180 watt saja. Beda dengan seri RX yang memiliki 200 wattan di maksimal dayanya. VGA ini juga sudah ada RGB-nya, jadi terlihat sangat cakep dan semangat untuk bermain game maupun editing. VGA ini saya beli di marketplace dengan harga Rp2 juta untuk harga secondnya dan bergaransi hingga 1 bulan. Selanjutnya, kita menggunakan SSD dari Samsung 860 EVO yang mempunyai kapasitas sebesar 250GB. Kenapa tidak memakai SSD M.2 NVMe? Karena saya memiliki SSD dengan merek yang teratas dari berbagai SSD SATA, dan SSD ini mempunyai kecepatan yang tinggi dan sangat stabil, bahkan sangat bisa diandalkan, dan sudah cukup untuk sekedar menyimpan data-data yang penting dari Windows. Kalian bisa membeli baru di toko online dengan harga Rp300.000 untuk harga barunya.
Komponen berikutnya kita menggunakan power supply dari Corsair dengan seri CX650 yang mempunyai daya sebesar 650 watt dan sudah bersertifikasi di 80 plus bronze. Di atasnya weight. Power supply ini sangat saya rekomendasikan untuk kalian yang ingin memakai VGA dengan konsumsi daya yang lumayan tinggi karena sudah mempunyai watt yang lumayan tinggi di 650 watt dan sudah tersertifikasi di 80 plus bronze. Power supply ini saya dapatkan di marketplace dengan harga Rp500.000 untuk harga secondnya dan masih bergaransi hingga 2027. Kalian bisa membeli baru di harga 700 ribuan dan bergaransi resmi DTG sampai 3 tahun. Komponen terakhir kita ada casing dari Cube Gaming warna putih dengan seri MATX. Casing ini memiliki kaca tempered glass yang tebal pada bagian samping dan kaca di bagian depan. Saya dapatkan casing ini di marketplace dengan harga Rp350.000 untuk harga secondnya dan sudah mendapatkan fan ARGB 3 pieces. Setelah kita bahas komponen satu persatu, kita langsung saja menuju ke perakitannya. Dan inilah dia hasilnya. Akhirnya rakitan PC gaming kita kali ini dengan budget 5 jutaan, tepatnya di Rp5.230.000 sudah selesai kita rakit. Dan inilah rincian total keseluruhannya. Selanjutnya kita tidak lupa untuk membenchmark dan menguji beberapa game-game tertentu seperti game AAA dan sekaligus kita bisa melihat berapa kira-kira FPS yang didapatkan di PC budget 5 jutaan ini.
Sekian video konten kita kali ini merakit PC gaming dengan budget 5 jutaan. Menurut kalian worth it gak guys rakit PC budget 5 jutaan dengan spek RTX seperti ini di tahun 2025 dan sangat upgradable. Dan terima kasih jikalau ada tutur kata maupun bahasa yang kurang berkenan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Untuk kalian yang ingin request dengan budget sekian, silahkan komen di bawah ya guys. Dan jangan lupa untuk support terus channel ini dengan cara like dan subscribe. Dan terima kasih, sampai jumpa lagi.